Puji Tuhan. Saya sangat senang sekali hari ini dapat berkumpul bersama-sama kembali, walaupun kita sedikit ya. Bersyukurlah Anda yang hari ini dapat hadir mendengarkan pengajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Pada hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Ya. Saya akan memakai liturgi Gereja Katolik, di mana besok Gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Ya, saya akan menyampaikan tema menjadi seorang Israel sejati. Menjadi seorang Israel sejati, yang Injilnya akan diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Saya ulang, Matius 5 ayat 1 sampai dengan 2a, di mana pengajaran Yesus di bukit. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, tadi sebelum mulai saya bersempatan berbincang-bincang dengan Aldo dan Akong kita, juga dengan Rocky, di dalam kehidupan masing-masing, ya, juga dengan saudara-saudara kalian yang tidak sempat hadir untuk beribadah ataupun mungkin enggan untuk mengikuti, ataupun juga yang lain kita tidak tahu. Pertanyaannya, saudaraku yang terkasih, apakah kita pribadi, Anda sekalian, mempunyai suatu kerinduan akan Tuhan kita Yesus Kristus? Adakah kerinduan akan Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kalau kita mau menjadi seorang Israel sejati, kita harus mempunyai suatu kerinduan. Apa itu seorang Israel sejati? Nanti kita akan sampaikan. Pada saat ini saya ingin menekankan di dalam Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Coba Aldo bantu saya baca Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara, miskin ini apa yang dimaksud? Apakah miskin harta? Miskin apa di sini? Banyak orang salah tafsir di sini, dikatakan bahwa miskin harta, tidak mempunyai kekayaan dan lain sebagainya. Miskin di hadapan Allah, saudara-saudara, berarti ada kehausan dan lapar akan sabda Allah. Miskin di hadapan Allah adalah haus, lapar akan sabda Allah, ada kerinduan kuat untuk melakukan sabdanya, rindu akan Tuhan Yesus, rindu mendengarkan suaranya, juga penuh kerinduan yang mendalam akan Yesus Kristus sebagai pribadi yang penuh lembut, penuh kasih dan maha pengampun. Itulah yang disebut berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kalau kita miskin di hadapan Allah, berarti kita tidak mempunyai apa-apa. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tapi kita miskin karena kita ini haus, kita lapar akan sabdanya, kita tidak pernah mendengarkan sabda Tuhan. Kita miskin di hadapan Allah karena kita rindu, karena Tuhan itu seakan-akan jauh dengan kita. Mungkin saudara-saudara di sini merasakan kesepian, mungkin merasa sesuatu yang jauh dengan Tuhan, ya. Tapi
dalam keadaan demikian Anda harus rindu. Kenapa? Tuhan tahu. Dan Tuhan mau melihat hati saudara, mau melihat hati saya. Sampai manakah kerinduan kita kepada Dia? Dia selalu hadir, selalu datang kepada kita. Tetapi kalau kita nyatakan kerinduan kita dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan penuh kerendahan hati, maka Dia akan datang dan menjamah kita pribadi lepas pribadi. Maukah saudara-saudara dijamah secara pribadi lepas pribadi? Maukah saudara didengar keluhan kekesahan saudara? Milikilah kerinduan yang mendalam. Milikilah kerinduan yang sangat mendalam kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita mau rindu? Kita cari Dia, kita datang kepada Dia. Di saat bersekutu, di saat dalam ibadah, kita datang bersama-sama. Kita melihat saudara kita yang lain yang tidak sempat hadir. Mereka adalah miskin di hadapan Allah, karena mereka tidak dapat mendengarkan sabda Allah. Mereka tidak dapat menerima jamahan kasih Allah. Tetapi mereka tidak mau datang, tidak mau mencari. Apakah Tuhan akan memperkayakan mereka? Apakah Tuhan akan memperkayakan kalian saat ini yang hadir di sini? Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap dari kita yang disebut pengikut Kristus, ya, pengikut Kristus itu artinya kita mengikuti Dia, mengikuti apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita mau menjadi Israel sejati, seperti Natanael yang dikatakan oleh Yesus. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 47. Apa kata Yesus kepada Natanael? Yohanes 1 ayat 47. Lihat, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Perhatikan, Yesus menyatakan bahwa Natanael adalah Israel sejati. Kenapa? Dia di dalam dirinya tidak ada kepalsuan. Dia memiliki kerinduan kepada Tuhan. Kerinduannya itu dinyatakan dalam sikap dan tindakan. Jangan seperti kita rindu, tetapi kita tidak melakukan tindakan yang nyata untuk mencapai kerinduan itu. Berbeda dengan Natanael, dia rindu. Maka Yesus katakan, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudaraku yang terkasih, Yesus melihat Natanael bukan dari fisik, bukan dari penampilannya saudara. Tuhan juga tidak melihat saudara pribadi lepas pribadi ini. Oh Aldo karena kasus narkoba, kasus kriminal, kasus segala macam dan lain sebagainya. Kamu seorang profesor, kamu seorang presiden. Tidak. Yesus tidak melihat fisik kita. Yesus tidak melihat kita yang tinggi, tidak melihat kita yang pendek, tidak. Tapi Yesus melihat hati Anda, hati saya pribadi. Ingat itu saudaraku yang terkasih. Walaupun kita kuat, dikatakan perkasa fisik kita, bukan itu yang Tuhan lihat kita, tapi hati kita. Adakah di dalam hati kita ini ketulusan, bukan kepalsuan? Seperti Natanael dikatakan oleh Yesus. Lihat, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudaraku yang terkasih, perkataan
Yesus kepada Nathanael ini, diharapkan Yesus juga ada di dalam diri kita, di dalam diri saudara dan saya. Yesus mau hati kita seperti Nathanael, sehingga kita dapat disebut Israel sejati tanpa kepalsuan. Pertanyaannya sekarang saudara, bagaimana hati kita meresponi akan kehadirannya? Tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus selalu hadir, selalu mau menyertai kita. Tetapi bagaimana meresponi kita? Bagaimana kita mau meresponi kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus? Saya tadi salut lihat Aldo berdialog secara pribadi dengan Tuhan Yesus tadi di sana. Ya. Kalau bisa saudara-saudaraku yang lain mengikuti Aldo, kita ambil waktu bercengkrama dengan Tuhan Yesus. Kita harus berdialog, melakukan hubungan intim bersama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus setiap saat, setiap tarikan nafas hadir, selalu hadir bersama kita. Dan Yesus mau kita selalu dekat kepadanya, selalu intim kepadanya. Sama seperti kalau kita mempunyai kekasih, mau selalu dekat kepada kekasih kita. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau tidak ada kepalsuan di dalam hati kita. Kalau kita merindukannya, kita harus selalu dan selalu dekat kepadanya. Ingat saudara, sebagai seorang Israel sejati harus selalu lapar dan haus. Lapar dan haus akan kebenaran, dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 5 ayat 6. Coba Pak Rocky baca Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Ya. karena mereka akan dipuaskan. Amin. Jadi Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dengan lapar dan haus akan kebenaran saudara-saudara, sebagai Israel sejati tanpa ada kepalsuan saudara, terus berusaha mencari dan menggali serta menyelami saudara. Kita mau kehadiran Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh kita rasakan, sungguh-sungguh kita selami. Tidak ada kepalsuan di antara kita dengan Tuhan Yesus. Kita harus berusaha saudara. Kita harus mencari waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Semuanya itu akan kita dapatkan melalui firman-firman Tuhan Yesus di dalam kitab suci saudara. Juga dapat kita terima, mendengarkan setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan, baik melalui homili di gereja, khotbah-khotbah di gereja, renungan seperti yang saat ini disampaikan. Kalau kita mendengarkan ini, berarti kita meresponi akan kehadiran Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh meresponi kehadiran Tuhan Yesus dengan tulus, maka kita akan merasakan zaman kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebagai orang Israel sejati pun saudara-saudara, kita semua diharapkan penuh kelemah lembutan. Dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yang mana ini berkaitan saudara dengan kerendahan hati. Kerendahan hati pada saat ini, zaman sekarang ini sangat langka. Ya, sangat langka. Semua tinggi hati, semua ingin nama, semua ingin membusungkan dada, semua ingin tinggi. Tidak ada kerendahan hati. Tetapi sebagai Israel sejati, ya, tidak sombong,
juga hidup membumi. Artinya saudara, tahu dan memahami dengan baik seluk-beluk atau hal ihwal duniawi yang menjadi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Jadi kebutuhan sehari-hari itu yang diketahui, yang harus kita cari di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena ingin mencari kebutuhan kedagingan kita, bukan karena ingin mencari kesenangan kedagingan kita, bukan. Tetapi seluk-beluk hal-hal duniawi yang menjadi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Ingat, kebutuhan kita ada dua, kebutuhan daging dan kebutuhan rohani. Kita selalu terjebak di dalam kehidupan ini dengan kehidupan akan kebutuhan daging. Semua orang berkata, saya mencari uang untuk kebutuhan rumah tangga. Betul, tapi bagaimana cara mencarinya? Itu yang dipertanyakan. Kalau dia memuaskan diri dengan apa yang dicari, maka itu namanya adalah kedagingan. Tuhan itu tidak mau. Orang yang lemah lembut dapat bergaul dengan siapapun tanpa pandang bulu. Jadi orang-orang Israel saudara adalah orang yang lemah lembut, dapat bergaul dengan siapapun tanpa pandang bulu. Tidak melihat itu, itu orang Batak, itu orang Jawa. Tidak. Tapi semua dia terima. Entah dia preman ke apa ke. Jujur, saya pribadi banyak teman-teman preman. Sampai cucu saya bilang, Opa, kok Opa banyak teman penjahat? Saya bilang, Opa tidak suka perlakuan jahatnya, tapi Opa mencintai pribadinya. Jadi saya tidak membeda-bedakan dia itu orang apa tidak. Saya bergaul dengan siapa saja. Puji Tuhan, kalau mereka yang kita ajak berteman, kita bersahabat, mereka melihat cerminan Tuhan Yesus di dalam diri kita, mereka dapat berubah. Puji Tuhan. Dan memang kebanyakan para preman yang saya gauli banyak yang berubah. Ada yang menjadi security, ada yang menjadi satpam dan lain sebagainya. Banyak yang berubah profesinya. Inilah yang diminta Tuhan untuk menjadi anak-anak terang. Bagaimana kita dapat menjadi anak-anak terang? Yaitu menjadi lemah lembut, mau menerima siapa saja. Dan tentunya saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau menjadi seorang Israel sejati saudara, harus murah hati. Jadi selain miskin di hadapan Tuhan, lemah lembut, juga harus murah hati. Saya mau tanya sama si Aldo, apa sih arti murah hati? Murah, apa itu artinya murah? Apa itu murah? Apa itu murah? Murah itu adalah suatu nilai yang sangat rendah, ya toh? Sangat rendah. Jadi di sini artinya kita mau menjual diri kita dengan sangat murah. Kita mau menjual hati kita dengan sangat murah, sehingga siapapun mampu membelinya. Murah hati, jadi orang dapat menerima kita. Semua orang dapat menerima perhatian kita. Kenapa? Karena kita tidak pandang bulu, kita tidak melihat ras, tidak melihat agama, suku. Tidak. Itulah disebut murah hati. Tentunya saudara-saudara, di dalam murah hati ini kita harus dapat hidup dan bekerja bersama. Kalau kita murah hati, kita harus dapat hidup bekerja sama. Ya.
Jadi unsur-unsur ini harus ada di dalam diri kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita murah hati, kita penuh perhatian kepada orang lain, kita penuh cinta kasih, maka kita akan bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan rohani kita. Bukan orang lain yang mendapatkan perhatian kita saja, tetapi kehidupan kerohanian kita juga dapat bertumbuh dan berkembang karena kita telah melangkah mengikuti Tuhan Yesus dengan penuh murah hati dan lemah lembut. Maka marilah kita saling bermurah hati, saudara, saling memperhatikan satu sama lain dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, ya. Kalau tadi dikatakan waktu sebelum kita mulai kita share, ada saudara-saudara kita yang tidak mau beribadah, ya kita tidak usah paksa, tapi kita dekatkan, kita sampaikan kebaikan-kebaikan firman Tuhan yang kita terima setiap kita ikuti dalam ibadah, kita sampaikan kepada mereka. Itu caranya. Kita tidak perlu memaksa. Dan satu hal yang dapat kita lakukan, mendoakan mereka supaya mereka terbuka hatinya, supaya mereka mendapat terang Tuhan Yesus, mereka punya kerinduan dan mau datang kepada Tuhan Yesus di dalam ibadah. Jangan kita saja yang menerima apa yang Tuhan berikan, tidak, mereka juga harus dapat menerima. Bagaimana caranya? Kita sendiri yang melakukan, karena dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita ini adalah garam dan terang. Menjadi garam kita harus berbaur kepadanya, berbicara kepadanya. Menjadi terang, menyampaikan. Itulah yang dimaksud dengan Tuhan garam dan terang. Sebagai Israel sejati, saudara juga tak lepas dituntut untuk dapat hidup suci dan kudus, seperti hal para kudus di surga, di mana gereja Katolik besok merayakan hari raya para kudus. Kita percaya bahwa di dunia ini, ya, ada orang yang hidupnya suci, ada yang hidupnya kudus, ya. Tetapi di dalam kehidupan di luar dunia, di sorga pun ada yang kudus. Para malaikat juga kudus. Ini adalah janji iman kita di dalam iman rasuli. Ingat ya, di dalam iman rasuli atau doa syahadat kita di dalam gereja Katolik, doa para rasul mengatakan para kudus, dan mereka selalu bersekutu bersama kita. Dia di dalam sorga bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, bersama-sama merayakan perjamuan kudus bersama Tuhan Yesus. Dan mereka tidak lupa mendoakan kita yang masih mengembara di dunia ini. Mendoakan saya, mendoakan saudara sekalian. Mereka tahu bagaimana keadaan kita. Mereka juga berdoa. Mereka berdoa untuk Rocky, berdoa untuk Akong, Aldo dan lain sebagainya. Dia tidak mau melihat kita tidak selamat, karena mereka telah kudus. Dia meminta kepada Tuhan Yesus. Dia langsung meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Sekarang tergantung bagaimana kita. Apakah kita membuka hati kita untuk keselamatan? Apakah kita hanya diam saja, masih terbelenggu oleh ikatan duniawi? Itulah diminta dari kita adalah membuka hati. Membuka hati secara tulus dan ikhlas. Dikatakan bahwa hidup suci dan kudus. Suci berarti disisihkan atau dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Kita diminta untuk hidup suci. Ya, memang sebagai manusia kita hidup di dunia ini, kata orang tidak ada yang suci. Tetapi menurut Alkitab, kita dapat menjadi suci, kita dapat menjadi kudus kalau kita betul-betul
mau mempersembahkan seutuhnya kehidupan kita di dalam Tuhan. Pak, bagaimana saya dapat mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan sedangkan saya ada di sini? Bagaimana? Saya mau kasih tahu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Anda di sini bukan di penjara. Anda di sini masuk kuliah kehidupan. Anda di sini bukan di penjara, tetapi Anda masuk sekolah kehidupan. Anda harus bersyukur karena Anda di sini menerima ilmu kehidupan. Ya, berbeda dengan kita. Anda menerima ilmu kehidupan. Dari mana? Siapa pengajar-pengajarnya? Yang utama yang mengajar Anda adalah Tuhan Yesus. Di dalam setiap kesepian saudara, di saat Anda dalam ketakutan, di saat Anda dalam kerinduan, Tuhan Yesus hadir di dalam hati Anda. Tuhan Yesus hadir, tapi kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana Tuhan hadir. Kadang-kadang kita, Tuhan di mana Engkau Tuhan? Saya tidak tahu Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Disitulah Tuhan melihat hati Anda. Apakah Anda setia dan taat? Apakah Anda masih mencari Dia? Kalau Anda mencari Dia, tentunya Anda dapat menangkap kehadirannya. Makanya Anda mempunyai suatu kerinduan yang mendalam. Anda datang ke dalam suatu persekutuan. Anda berkumpul bersama saudara-saudara seiman. Anda memuji dan memuliakan Tuhan. Di saat jam beribadah, Anda datang ke tempat ini. Kita bersyukur kalau di tempat ini disediakan gedung yang bagus untuk kita beribadah. Ya toh? Tetapi kenapa tidak dimanfaatkan? Saya tadi sangat sedih apa Akong sampaikan tadi. Mereka tidak mau datang ke sini. Tidak tahu kenapa. Hati saya sedih. Mereka tidak melihat Yesus hadir di tempat ini. Yesus hadir untuk menyelamatkan kalian. Kalau kalian mau diproses, kalian harus selalu hadir. Kalian harus meresponi kehadiran Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mau hadir, kenapa kita tidak mau hadir? Itu yang tadi saya sedihkan. Tapi kita hanya dapat berdoa untuk saudara-saudara kita, supaya Tuhan membuka hati mereka, supaya Roh Kudus memimpin dan membimbing mereka. Saya lanjutkan. Suci berarti disisihkan atau dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan seluruh kehidupan kita. Maka orang yang suci hatinya adalah orang yang mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, sehingga seluruh pribadi anggota tubuhnya suci, tak berkerut atau bernoda sedikit pun dalam hal spiritual atau rohani, dan hidupnya tak pernah mau menang sendiri. Jadi kalau kita sudah hidupnya murah hati, lemah lembut, suci lagi, maka kita tidak akan memikirkan lagi hal-hal yang lain. Kita tidak akan memikirkan tentang diri kita sendiri. Kita tentunya akan melakukan hubungan yang baik dengan orang lain. Kita tidak akan menyakiti orang lain, tidak akan menghakimi orang lain. Hidup kita penuh dilapisi oleh baju KASIH. Baju apa? Baju kasih. Jadi hidup kita penuh dengan lapisan baju kasih yang selalu berkilauan memancar ke setiap orang. Kalau orang menerima pancaran kasih dari kita, mereka akan merasakan damai sejahtera. Mereka akan melihat, maka mereka akan lebih mengetahui kenapa ada kasih, mengapa ada damai. Maka dia akan mengikuti kita. Dia akan mencari tahu. Dan dia akan merasakan. Bukan Anda yang memberi, bukan Aldo yang memberi, tapi Tuhan
Tuhan yang memancarkan kasih itu kepada mereka, dan mereka merasakan kasih dari Tuhan Yesus itu sendiri, maka mereka mengalami dan mereka menyelami, akhirnya mereka akan mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Orang yang suci hatinya, saudara, seperti ditulis di dalam Wahyu. Boleh dibuka Wahyu 7 ayat 14. Wahyu 7 ayat 14. Siapa yang bisa baca? Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu dia berkata padaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak. Haleluya. Inilah orang yang suci hatinya. Mereka akan keluar, saudara, dari kesusahan-kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba, yang berlapiskan tadi kasih. Tentunya juga orang Israel sejati juga siap menghadapi segala tantangan hidup, saudara. Dia harus siap dianiaya karena kebenaran, dicela, difitnahkan ke segala kejahatan. Apakah kita siap untuk menjadi Israel sejati tanpa kepalsuan? Apakah saudara siap untuk menjadi orang-orang Israel sejati saat ini? Apakah saudara siap untuk menjadi miskin di hadapan Allah? Miskin karena kebenaran, miskin karena firman Tuhan. Apakah saudara siap untuk menjadi lemah lembut? Apakah saudara siap untuk bermurah hati dan hidup tetap suci? Dan ingat, kalau kita mengikuti Yesus, ada bayar harga mahal. Kita harus memanggul salib. Kita siap difitnah ke segala kejahatan, kita dicaci. Itu harus kita siap. Hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus menghibur kita semua di dalam menghadapi tantangan-tantangan itu semua, saudara. Di saat kita dicaci, dicerca, di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 11 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Tuh lihat, dianiaya oleh kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Oh haleluya. Siapa yang mau memiliki kerajaan sorga? Kalau kita mau memiliki kerajaan sorga, kita harus siap memanggul salib kita, memanggul salib tentang kebenaran. Bukan karena salib saya di penjara, saya harus memanggul salib. Bukan, ya. Kita di penjara karena akibat kesalahan kita. Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala kejahatan. Matius 5 ayat 10 dan 11. Ingat itu saudara. Kita harus siap menerima. Saya punya kesaksian tentang dicela dan dianiaya. Saya ingin memberi kesaksian sedikit, sharing sedikit di sini. Pada waktu saya kuliah, maka saya waktu itu saya duduk di perpustakaan, ya, tiba-tiba saya diculik, itu sekitar pukul jam 5 sore. Ya, itu saya diculik, saya langsung ditutup mata pakai kain hitam, saya dimasukkan ke dalam ruangan senat, lampu dimatiin. Ruangan senat itu sekitar kalau tidak salah kecil. Lebih kecil dari 3x3. Nah, saya di dalam situ disiksa, dianiaya. Kenapa? Saya diharuskan melepaskan iman saya dengan Yesus, tapi saya tetap mempertahankan. Saya terima siksaan itu, saya terima. Lalu saya tidak mau mengikuti mereka, api rokok digiring ke saya. Tapi bukan itu saja,
Di sini saya ditinju dengan cincin yang mata itunya begini banget, sudah tinju begini begini. Di sini saya letak sakit. Sakit. Saya tetap bertahan pada iman saya Yesus Kristus. Saya disuruh mengencing kitab suci. Saya tidak mau. Tapi tiba-tiba saya berkata, oh ya, bukan itu saja, maaf ya. Wajah saya dijepit dengan tangan. Ini sama. Menyerahkan saya. Saya berdoa dan saya mengucapkan bahasa Arab kepada Paulus, meminta pertolongan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka yang berempat itu tiba-tiba lemas. Saya tidak tahu kenapa. Mereka terduduk dan saya ikatan tangan saya di belakang terlepas sendiri. Lalu saya melepaskan ikatan saya, mata dulu, kaki, lalu saya keluar dari itu. Siapa yang menolong saya? Kalau bukan Yesus. Siapa yang menolong saya? Kalau bukan Tuhan Yesus. Kalau kita tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus, yang berimankan kepada Dia, maka Tuhan selalu menyertai kita di mana saja kita berada. Amin. Apakah Anda mau setia kepadanya? Apakah Anda tetap mengimani Dia walaupun Anda dicaci, walaupun Anda dianiaya? Perenungan hari ini saudaraku, di dalam perayaan hari raya semua orang kudus untuk gereja Katolik besok tanggal 1, itu melalui sabda Yesus di bukit ini, kita semua saudara, saya dan saudara diingatkan untuk dapat hidup dan suci, untuk dapat hidup seperti Natanael, sehingga kita dapat disebut sebagai orang-orang Israel sejati. Saya ulangi, orang-orang Israel sejati itu apa? Mempunyai kriteria yang miskin di hadapan Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran, lemah lembut, murah hati, dan hidup suci, setia dan taat. Dan juga tentunya tetap tegar dan kokoh dalam iman Kristus dikala mengalami penganiayaan oleh kebenaran maupun dicaci dan difitnah. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih hamba telah menyelesaikan apa yang hamba sampaikan. Hamba percaya Tuhan, semuanya ini Engkau akan tanamkan di hati mereka. Dan biarlah Roh Kudus boleh membimbing, memimpin mereka semua untuk dapat menyelami lebih dalam lagi pengajaran Engkau hari ini tentang menjadi orang-orang Israel sejati, supaya Roh Kudus sendiri membimbing, memimpin mereka untuk dapat menjadi orang Israel sejati dengan memiliki kelemah lembutan, murah hati, hidup suci, dan selalu setia dan taat. Tuhan, kami mau akhiri renungan ini, pengajaran ini, dan hamba serahkan selanjutnya di dalam tangan kasih Engkau. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Engkau yang punya kuasa di surga dan di bumi. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.